Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, jumpa lagi dengan saya, Ferry Sulistiono. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 saya terkait budaya positif. Selamat menyaksikan. Untuk aksi nyata kali ini, saya mengangkat sebuah budaya positif 6S 4R. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat, rajin, rukun, rembuk, dan rawat. Dalam aksi nyata budaya positif kali ini, saya membagi 3 tahapan. Yang pertama dimulai dari persiapan, kedua pelaksanaan, dan ketiga refleksi dan evaluasi. Saya mulai dari tahapan persiapan. Pada tahapan ini saya membagi 2 tindakan. Tindakan yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah. Pada tindakan ini, saya berdiskusi dengan kepala sekolah terkait rencana aksi nyata yang akan saya lakukan. Untuk tindakan yang kedua, saya menyusun rencana tindakan. Di sini, rencana tindakan yang akan saya susun terdiri dari 3 rencana tindakan. Yang pertama, tersusunnya keyakinan kelas. Yang kedua, terlaksananya budaya 6S 4R. Dan ketiga, terlaksananya pembelajaran berpihak pada murid. Ketiga rencana tindakan ini saya jadikan sebagai tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya. Tahapan aksi nyata kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahapan ini, langkah yang pertama saya mencoba melaksanakan penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya susun bersama siswa-siswa saya kelas 4 sehingga menghasilkan sebuah keyakinan kelas bersama pada semester 2. Selain tersusunnya keyakinan kelas pada tahapan pelaksanaan, saya juga melaksanakan terkait rancangan tindakan saya 6S dan 4R. Selain itu juga saya menerapkan pembelajaran berpusat pada murid. Kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Ku bayangkan diriku menjadi yang ku mau, ingin rasa hatiku mewujudkan anganku, tapi gagal semuanya.
Untuk tahapan terakhir pada aksi nyata ini yaitu refleksi dan evaluasi. Pada tahapan ini saya membagi 3 tindakan. Yang pertama mencari umpan balik, untuk yang kedua melakukan evaluasi dan tindak lanjut, dan untuk yang keempat melakukan diseminasi terkait praktik baik yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Ananda Arifin Muhammad Siddiq kelas 4 SD Negeri 3 Kuncen. Ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Fahri karena kami terkesan dengan pembiasaan baik yang diajarkan di sekolah kami. Pembiasaan-pembiasaan baik seperti misalnya membaca Asmaul Husna dan sholawatan sebelum belajar, serta literasi di perpustakaan seminggu sekali, menurut kami itu sudah sangat baik karena dengan sholawatan dapat meningkatkan keimanan anak-anak, serta kalau dengan literasi dapat meningkatkan minat baca anak. Harapan kami kedepannya semoga guru dapat lebih kreatif dan inovatif dalam membersamai anak didiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan membiasakan sholawat sebelum belajar. Saya merasa senang. Selain itu, belajar dengan Pak Ferry, saya merasa senang dan menginspirasi. Adanya keyakinan kelas saya dapat lebih paham akan dalam bertindak dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Megawati, guru kelas 1 SD Negeri 3 Kuncen. Aksi nyata yang telah diterapkan oleh Pak Ferry 6S4R merupakan penanaman karakter atau akhlak menjadi hal yang utama yang seharusnya dibiasakan, dilatih, dan diajarkan sehingga semua siswa harapannya menjadi sebuah budaya. Keberhasilan dari aksi nyata ini terlihat dari beberapa siswa yang telah menunjukkan perilaku baik dalam bentuk sopan dan ramah kepada guru maupun teman-temannya. Terima kasih. Berikut saya sematkan video diseminasi praktik baik saya di SD Negeri 3 Kuncen, Kabupaten Klaten. Oke, semuanya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman saya tercinta SD Negeri 3 Kuncen. Nah, di sini perkenankanlah saya mungkin mengganggu waktu Bapak Ibu sebentar. Di sini saya ingin berbagi sharing terkait praktik baik yang pernah saya lakukan tentang budaya positif. Di sini saya melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 untuk melengkapi tugas dari program bergerak yang saya laksanakan. Sebelum saya memaparkan tentang aksi nyata saya akan sedikit berbagi ilmu tentang yang pernah saya alami, yang pernah saya pelajari pada modul 1.4. Di sini saya akan membahas sedikit mengulas tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif di sini saya akan membahas terkait yang pertama. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan selanjutnya ada keyakinan kelas. Dan yang selanjutnya juga ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, di sini lanjut yang pertama. Sebelum kita membahas apa sih itu budaya positif, kita akan membahas tentang disiplin positif. Pasti Bapak Ibu guru pasti tidak heran, tidak asing dengan istilah disiplin. Di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Sedangkan disiplin itu merupakan sebuah kontrol diri. Layaknya kita ketika ada disiplin, kita ingin misalnya kita ingin belajar untuk menggapai sesuatu, kita harus disiplin. Nah, itu kan bagaimana kita untuk dapat mengontrol diri kita seperti itu, mengontrol diri kita untuk mencapai sebuah tujuan kita. Layaknya dengan disiplin itu tadi saya katakan, disiplin merupakan kontrol diri. Kontrol diri adalah diri kita sendiri lah yang dapat kontrol yang bagaimana kita melaksanakan sebuah tindakan tersebut. Terus dari tujuan dari disiplin positif di sini ada juga pasti mempunyai
Tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi esensi dari disiplin positif itu merupakan menanamkan sebuah nilai-nilai motivasi ketiga. Kok ini kok motivasi ketiga? Ya, nanti kita akan bahas ada 3 motivasi terkait diri sendiri. Dan gunanya untuk apa? Untuk mencapai nilai-nilai yang mereka percaya, mereka yakini. Saya yakin saya bisa, dan salah satu nilai yakin. Oh, seperti apa ya disiplin saya untuk mencapai nilai bisa seperti itu. Untuk pembahasan tentang disiplin positif, ada juga kita berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Layaknya kalau di era sekarang, di era kurikulum merdeka itu dengan istilah profil pelajar Pancasila, itu nilai-nilai kebijakan universal. Sebenarnya kalau nilai-nilai kebijakan universal itu bukan hanya terkait profil pelajar Pancasila, itu yang saya contohkan karena kita di negara Indonesia. Untuk di negara-negara lain itu banyak juga nilai-nilai kebijakan yang lain seperti apa. Nah, di sini ada juga nilai-nilai kebijakan universal itu tentunya bersifat universal. Dengan istilah kebajikan itu berkaitan dengan kebaikan, kebenaran. Manusia mempunyai sifat positif yang merupakan tujuan kemuliaan yang ingin dia capai. Sedangkan nilai keinginan yang dicapai itu setiap anak Indonesia, dan tadi saya sudah jelaskan, dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita berlanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terkait dengan keempat hal ini, saya akan coba memaparkan sedikit tentang teori motivasi terlebih dahulu. Di sini, menurut Dian Krosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku yang tadi saya sebutkan di awal tadi, pengertian tentang disiplin. Nah, pertama, seseorang itu melakukan tindakan disiplin itu karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya dulu kalau kita sekolah, kita harus pakai sepatu hitam, ya nggak betul? Ya kan, pakai sepatu warna hitam karena kenapa? Ya itu tadi, karena kita takut menghindari sebuah hukuman. Berarti motivasi ini berasal dari diri kita tidak? Tidak, karena kita melakukan tindakan karena ada tekanan dari pihak lain seperti itu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin kita pernah melakukan dan sampai saat ini pun kita juga melakukan juga ya. Maksudnya seperti apa? Saya akan contohkan secara realnya ketika kadang murid itu kayak gini. Saya mau maju nanti biar dipuji sama bapak ibu guru. Nah itu sebenarnya bagus karena anaknya itu berani untuk maju, untuk memaparkan, untuk presentasi atau apapun kegiatan aktivitas lainnya. Tapi yang disayangkan itu mereka itu maju bukan karena kontrol diri dia sendiri, tetap dari motivasi eksternal, mereka dari orang lain karena alih-alih aku biar dipuji, biar aku dapat hadiah. Dulu saya pun pernah ketika kecil, orang tua, kalau kamu bisa ranking 1 nanti saya berikan sepeda. Nah itu kan kita melakukan mencapai nilai kebajikan itu karena sebuah paksaan, bukan paksaan sebenarnya, karena sebuah imbalan, karena kita menginginkan yang lain, insentifnya, bukan hanya kesadaran diri kita sendiri. Meskipun saya yakin ketika seseorang melakukan tindakan karena mendapatkan imbalan, itu pasti di dalam dirinya juga ada sedikit kontrol diri mereka. Saya juga bisa, saya juga bukan karena imbalan saja, meskipun itu prosentasinya sedikit. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah dari ketiga ini, motivasi yang ketiga inilah yang merupakan motivasi yang pure, yang mutlak, yang dipunyai seharusnya dipunyai oleh kita, bukan hanya murid, tapi kita juga untuk menjadi mereka ingin menjadi sesuatu itu bukan karena lingkungan sekitar, bukan karena apapun, tapi karena dirinya dia sendiri, benar-benar pure dari dirinya sendiri. Meskipun ada orang lain atau guru ada kita kasih rewardnya, saya kasih hadiah seperti itu. Itu untuk terkait dengan motivasi. Kira-kira saya tanya Bapak Ibu, kalau di kelas Bapak Ibu, kira-kira anak-anak itu motivasinya itu masih yang pertama karena hukuman, yang kedua
karena imbalan atau karena mereka ingin menghargai nilai-nilai yang perlu? Ayo coba kasih. Ya kalau untuk kelas 1 tetap yang nomor motivasi yang pertama dan kedua gitu. Karena mereka awalnya memang takut karena hukuman, terus akhirnya mereka ingin imbalan supaya terlihat oleh dunia. Iya. Oke, terima kasih Ibu Mega. Mungkin kalau untuk kelas 1 bisa karena dia jenjang formal. Oh, jenjang formalnya TK sudah. Cuman kan jenjang untuk konten materi untuk kelas 1 memang di awal itu memang baru benar-benar masuk di kelas 1. Mungkin itu benar kata Bu Mega, masih kebanyakan kita menjumpai karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Oke, kita Terima kasih Pak Tony. Kalau untuk kelas 6 ini cenderung nomor 1, 2, dan 3 karena lengkap karena ada yang merasa takut karena nanti kalau melakukan itu tidak melakukan itu dulu, terus yang kedua ada yang saya pengen dipuji, saya pengen dapat penghargaan, terus ada yang juga yang secara kesadaran diri melaksanakan kegiatan tersebut tanpa dipaksa ataupun karena pengen mengharapkan kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Prati atas pemaparannya. Saya juga yakin kalau udah kelas 6 itu sudah mulai bervariasi terkait motivasinya. Di kelas saya pun juga, saya juga masih menjumpai banyak 1 dan 2. Untuk ketiga itu masih dalam proses namanya penanamannya. Itu Pak kelas 6 belum matur suwun. Untuk teori motivasi Pak itu boleh. Oke, ini terkait teori motivasi. Kita lanjut tentang hukuman. Nah, tentu kita seorang guru, saya yakin kita lepas dengan namanya hukuman. Pernah melakukan sebuah hukuman, meskipun hukuman itu, ya hukuman itu sebenarnya kita lakukan karena sebuah kesengajaan. Gak mungkin namanya hukuman itu secara kita rencanakan seperti itu. Hukuman di sini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan hukuman itu bersifat satu arah. Kenapa? Ketika kita mengasih hukuman, biasanya kita belum muridnya itu untuk mengucapkan permasalahan apa, kita oke, kita yuk menulis sebanyak 100 kali. Nah, itu kan sebuah hukuman satu arah. Kita belum ada namanya kebanyakan, itu belum ada namanya timbal balik interaksi antara murid dengan kita terkait hukuman. Nah, untuk selanjutnya kita belajar tentang konsekuensi. Nah, konsekuensi itu sebenarnya sesuatu hal yang terencana, hampir sama dengan hukuman, tapi berbeda. Kenapa? Karena namanya konsekuensi itu ada kesepakatan antara dua pihak. Misalnya, dulu kalau saya yakin setiap pembelajaran, awal tahun pembelajaran atau awal semester itu ada namanya kontrak kelas atau kesepakatan kelas. Nah, itu kan pasti ada hukuman. Ayo nanti kalau misalnya nggak mengerjakan PR sekali, apa hukumannya? Bukan apakah kita yang menentukan hukuman? Ya kan? Karena yang menentukan hukuman atau konsekuensinya itu istilahnya konsekuensi ya, kalau untuk ada timbal balik itu antara kita dengan murid. Kesepakatan bersama, oh deal. Karena itu kita tuliskan dalam himpunan kelas atau kesepakatan kelas itu sama saja. Pak, Mas kalau kemudian kelas 1 juga bisa dengan kata-kata sederhana pun bisa. Aku tidak masuk sekolah, jadi hukumannya apa? Itu kan konsekuensinya apa? Nah, sekarang untuk terkait dari motivasi sudah, hukuman, konsekuensi. Nah, sekarang tentang restitusi. Nah, sudah ada yang pernah dengar dengan istilah restitusi? Oke, ini hal yang baru ya. Saya pun juga baru belajar tentang restitusi itu ketika mempelajari modul 1.4 ini. Nah, di sini restitusi itu merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Dan di sini tentunya kegiatan restitusi ini untuk membantu siswa untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi atau permasalahan yang dia lakukan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Jadi restitusi itu untuk mengubah proses pribadi yang lebih baik, tapi dengan motivasi internalnya dia sendiri. Kita sebagai memfasilitasi saja. Nah, sekarang sebelum ke saya
Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, coba pikirkan dalam benak Bapak Ibu bahwa pernyataan pertama ini merupakan sebuah konsekuensi atau hukuman. Oke, coba ya. Oke, ada yang konsekuensi, Pak Sugeng konsekuensi, ada yang hukuman. Oke, Pak Sugeng konsekuensi. Oke, kita cek ya. Oke. Ya, itu sebuah hukuman. Karena itu bukan karena ada di bawahnya, itu searah. Karena gurunya itu sendiri. Seperti itu. Oke, ketika kedua kita menyatakan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, kita cek hukuman atau apa? Ya, benar hukuman. Karena ini memang masih terkait dengan satu arah. Kita selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kenapa? Hukuman. Ternyata hukuman semua ya. Oke, kita cek selanjutnya. Ada namanya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena dia 2 arah. Iya benar, karena dia 2 arah. Coba cek. Ya, merupakan sebuah konsekuensi untuk pernyataan selanjutnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Karena dia berdua dengan meja dulu. Iya. Iya, konsekuensi. Benar, kita cek. Terima kasih Indonesia. Ya, tepat. Membersihkan tumpahan air itu merupakan sebuah konsekuensi. Dan kita yang 12 entah berbeda konsekuensi kita harus yang seperti itu. Oke, ini lanjutnya meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Itu merupakan sebuah hukuman ya. Kalau bisa jangan dilakukan. Nah ini yang terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali tanpa terlambat 10 menit untuk pelajaran video. Coba Bapak Ibu, kenapa sih untuk pernyataan yang terakhir itu konsekuensi dan pernyataan yang pertama itu sebuah hukuman? Kan sama-sama ibarat terlambat. Coba, yang pertama mencatat 100 kali karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video. Kenapa kita sama-sama terlambat kasusnya? Kok yang pernyataan pertama hukuman, yang kedua konsekuensi? Hukuman itu kan satu karena itu hanya dari pihak guru saja yang memerintah tanpa adanya kesepakatan dengan siswa atau guru. Tapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara guru dengan murid, pilihan apa yang harus dilakukan atau untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Oke, terima kasih ya, teman sekali kalau yang pertama konteks termasuk umum karena kita nggak tahu ini dalam mata pelajaran apa atau dalam kasus apa lagi, karena itu saya katakan berhukuman. Sedangkan kalau untuk yang memiliki ini untuk pelajaran BJOK otomatis, saya setiap bermata pelajaran mempunyai kontrak kesepakatan belajar sendiri kan. Oleh karena itu saya jadikan sebuah konsekuensi. Nah, sebelum ke selanjutnya saya akan kasih compare perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman di sini itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakitkan ya kata-kata sedih sekali. Nah terus konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadinya kalau untuk hukuman semacam ini terpaksa, kalau untuk konsekuensi ya udah itu memang kenyataan yang harus dihadapi karena aku udah ada kesepakatannya kemarin, ada perjanjiannya, ada MOU-nya seperti itu. Nah di sini hukuman itu biasanya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Mungkin kadang kita kasih hukuman anak-anak kayak gini
maaf ya, kalau misalnya jangan sampai ketika kita ngomong anak, oh dasar anak bodoh, dasar anak goblok kayak gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Gantilah kata-kata tersebut dengan kata-kata yang lebih bagus. Besok ditingkatkan lagi anak belajarnya, itu dirasa lebih enak dibandingkan dan tidak mengenai di hati anak. Bayangkan kalau bapak ibu sendiri, oh maaf ya Bu Mega, saya contohkan Bu Mega, dasar wanita isoman gitu. Di hati sama ini Bu Mega besok belajar lagi lebih enak yang mana, pertama atau kedua? Yang kedua kan, dan layaknya itu ketika kita kembali ke rumah dengan kata-kata yang lebih sopan, kita banyak kok diksi-diksi bahasa Indonesia yang dapat kita pelajari, yang dapat kita gantikan dengan yang lebih bagus, lebih nggak sarkasme seperti itu. Terus kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, karena udah ingat konsekuensinya karena tadi tidak masuk ke mobil, tidak masuk pelajaran olahraga atau ya udah itu aja. Beda sama lagi yang tadi bicara lama, karena aku merasa nggak ada kesepakatan kelas, kesepakatan ini sama siapa nggak ada seperti itu. Terus yang ketiga, anak memiliki disiplin. Kadang hukuman itu sebenarnya bisa menjadikan dua dampak, bisa menjadi anak itu lebih disiplin dan bisa jadi anak itu lebih beradalan, lebih tidak sesuai dengan aturan. Ya tergantung nanti kembali ke motivasinya seperti itu. Kalau untuk konsekuensi, anak akan menghargai sebuah proses disiplin. Nah tentunya untuk hukuman tadi saya sudah sampaikan bahwa hukuman itu merupakan sebuah paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan, kita ada melakukan, kita menyinggung kelas jatuh, tanggapan kita melakukan seperti itu. Nah di sini hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, dan sedangkan untuk konsekuensi mendorong anak agar dia menyesuaikan diri. Dan tentunya dalam kita melakukan hukuman itu merupakan sebuah proses penanaman disiplin dan proses diri yang kurang tepat, kurang baik seperti itu. Kalau konsekuensi sudah baik, sudah mulai baik. Kenapa? Karena dia melakukan disiplin, dia adanya sebuah penghargaan ada konsekuensi karena ada timbal baliknya, bukan karena dia sendiri, bukan karena orang lain. Kamu salah harus begini ini. Tapi kalau konsekuensi tadi kan kembali karena ada kesepakatan antara dua belah pihak. Dari sini selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah dulu ini saya ceritakan diri saya sendiri dulu waktu sekolah aku juga karena upacara SMP dulu ketika menggunakan sepatu ada selayaran putih sedikit. Nah SMP mesti dapat upacara 2002 tengah bed orang tenanan guru BPN itu kan salah satu usaha kita biar tidak ketahuan padahal udah jelas kita itu salah seperti itu. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan untuk konsekuensinya. Nah di sini banyak yang mengatakan bahwa hukuman itu membuat marah, merasa bersalah, dan kadang itu merasa dipermalukan. Kita diperolok, ada kan guru BPB itu dulu pernah gini ya, itu paradigma guru lama. Kan saya yakin paradigma guru-guru baru yang era-era kita ini saya yakin nggak ada namanya seperti itu. Terus yang konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diakhirkan untuk sementara waktu pacaran karena ini mau samanya gitu kan dulu kan. Karena itu tidak berjalan hal yang lama. Nah, sebelum keyakinan kelas, saya ada sebuah tepuk ya. Saya mau mencoba konsentrasi Bapak Ibu. Nanti ketika saya bilang tepuk 1, kalian saya pakai mikrofon insya Allah tidak. Tepuk 1, tepuk 2, gerakannya juga ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, nanti kalau saya bilang 1, Bapak Ibu bilangnya 2 ya. Kalau saya bilang 2, Bapak Ibu bilangnya 3. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, tepuk 1. Masih ada yang belum merespon? Coba kita cek konsentrasi. Coba 1. Yo, 1 tadi saya bilang apa? 1, 2, 1, 2, 3, tepuk 3. Ibu Ramti masih kurang konsentrasi. 2 kali tepuk 5. 1,
menyegarkan pikiran Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke tempat keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu guru saya yakin pernah melakukan sebuah kesepakatan kelas. Tadi saya sudah bilang di awal pelajaran atau di awal semester bisa. Ini nggak harus di kelas di keyakinan kelas itu. Ketika untuk mata pelajaran mau membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu boleh. Ini karena saya guru kelas, otomatis ya saya punya keyakinan kelas. Nah di sini di semester 2 ini saya membuat sebuah keyakinan kelas. Nah dari keyakinan kelas ini, tentunya keyakinan kelas ini merupakan hasil sebuah kesepakatan antara kita dengan murid. Jadi bukan kita sendiri yang membuat aturan, tapi murid juga berperan. Pak, aku maunya pokoknya dalam satu minggu itu kita ada kegiatan outdoor, kita ada kegiatan luar seperti itu. Nah, terus membuat sebuah kesepakatan. Dan tentunya dari kesepakatan ini saya fokuskan di sini saya ada sebuah nilai yang dibagikan selain P5 yang selain waktu belajar Pancasila saya juga menambahkan lagi ke 6S dan 4R senyum, salam, sama sopan santun, semangat, rajin, rukun dan rawat. Di sini saya tegaskan kembali bahwa sebuah keyakinan kelas itu disusun untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kesepakatan yang telah kita sepakati. Terlepas dari kita kegiatannya P5 ya, karena kegiatan kita kalau untuk belajar Pancasila itu tetap kita masukkan dalam sebuah keyakinan kelas kita. Tapi untuk selainnya bisa kita tambahkan nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya. Itu terkait keyakinan kelas. Saya yakin saya sudah dilatih dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hampir semuanya sudah menggunakan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mungkin ada yang sudah digagal atau yang belum. Saya yakin pasti ada keyakinan kelas, kontrak belajar tentang itu semuanya dengan siswa. Ya, dalam budaya positif ini kita juga akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Saya yakin setiap manusia mempunyai kebutuhan makan dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Kebutuhan untuk bertahan hidup, tentunya bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya apa? Kebutuhan untuk fisik berkaitan dengan fisik. Ya, benar Ibu Pak. Kita makan, minum, itu merupakan kebutuhan hidup kita untuk kebutuhan fisiologis kita. Terus kebutuhan yang selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Di sini tuh dijelaskan bahwa kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, rasa kasih sayangnya seperti itu, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok seperti ini. Kasih sayang seperti kita satu tim, satu kelompok, satu SD ini bagaimana? Kok aku kok merasanya di sini kayak gak ada teman ya kayak gitu. Berarti kebutuhan kita yang tidak terpenuhi yang mana? Kasih sayang. Nah, bagaimana cara kita untuk melengkapi, bagaimana kita untuk memperoleh kebutuhan kasih sayang itu dalam kelompok ajaran tersebut? Oh, mungkin kita harus introspeksi diri dulu. Oh, mungkin memang teman-teman saya seperti ini atau seperti apa? Kita harus melengkapi. Saya yakin ketika orang tidak dapat melengkapi kebutuhan kasih sayangnya, saya yakin itu merasakan jelas ya orang Jawa kayak gitu. Ini rasanya kayak kerja kayak di masyarakat kayak nggak dianggap. Bagaimana cara kita untuk melengkapi kebutuhan tersebut? Nah, selanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya ada kebebasan. Di sini merupakan sebuah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ada juga kebutuhan penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga. Kadang orang itu bekerja juga ingin diakui ya, bukan hanya bekerja saja. Itu merupakan sebuah kebutuhan. Oh, aku ya emang ada kuasa seperti itu. Bukan dalam artian untuk otoriter atau apapun. Kadang orang itu butuh pengakuan untuk hasil kinerjanya seperti itu. Dan untuk yang kelima ada kebutuhan kesenangan. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa ketika kita kumpul seperti tadi saya kasih next breaking Bapak Ibu bisa ketawa. Itu merupakan salah satu cara untuk menemukan kebutuhan kesenangan kita. Meskipun banyak lagi juga cara bagaimana cara mengatasi kebutuhan kesenangan kita. Nah, di sini
selain kita tadi sudah berbahas tentang hukuman, konsekuensi, restitusi, terus kebutuhan dasar, kita perlu belajar tentang posisi kontrol. Nah, posisi kontrol di sini itu ada 5. Yang pertama, seorang penghukum. Di sini kalau dijelaskan bahwa seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kita mengatakan bodoh dasar, tidak beretika, tidak punya sopan santun. Nah, itu sebuah hukuman verbal. Itu sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang guru, itu sebagai penghukum. Ngejudge anaknya A, I, U, L. Oh, berarti kita menjadi penghukum. Itu posisi kita. Kalau untuk membuat rasa bersalah, di sini jelaskan pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Misalnya kayak gini. Misalnya gini, Mas, Mbak, coba. Wah, ketika ini posisinya kita menyelek ke murid, mana-mana, bunga-bunga dan sebagainya. Saya yakin kita pernah mengalaminya ya. Tapi gini, kadang saya pun juga sebelum pelajaran ini juga kadang menggunakan trik ini, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ya kok, kalian gak kasihan bapak ibu dulu dong? Mau diiringin kok ramai. Kadang kita kayak merendahkan diri untuk seperti itu. Sebenarnya itu masih kontrol yang kurang tepat. Saya juga baru tahu ketika saya belajar di modul 1 dan 4 itu kurang tepat, nanti berdampak ke siswanya. Jadi kalau dia melakukan tindakan disiplin, ya karena aku sakit guru dapat ini, bukan karena tulus dari intrinsiknya mereka, dirinya sendiri seperti itu. Yang sekarang posisi kontrol sebagai teman. Ada guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya memantau melalui persuasi, melalui bujukan. Nah, ini kadang paling gampang kita pernah melakukan, ada kan tiap guru untuk mendekati murid punya triknya sendiri. Kadang kok bapak ibu guru saya ambil murid kok itu berani ya, siswa terang, tapi siswanya juga masih punya batasan, masih punya sopan santun. Nah, disinilah posisi guru, posisi kita sebagai seorang teman, kita memposisikan diri sebagai temannya, seperti itu. Tapi juga sebenarnya kalau kita yang memposisikan diri sebagai teman dan kita tidak bisa membatasi murid maksudnya nanti harus kontrol dan bro gitu kan, kadang dia nggak punya sopan santun yang harus ada batasnya. Itu kan itu kan. Tapi kita harus memposisikan. Jadinya posisi kontrol ini sebenarnya saling berkaitan. Untuk memantau, di sini guru berposisi padu, tidak akan menyakiti murid, tapi akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini hampir sama ya. Ini hanya memantaunya bagaimana tindakan muridnya. Untuk manajer, ini merupakan posisi kontrol seorang guru yang paling bagus. Kenapa? Karena mereka itu bersama murid mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu tindakan kegiatan yang telah mereka lakukan. Jadinya ini merupakan posisi kontrol yang paling bagus menjadi seorang guru. Tapi kita sudah dapat ketok manajernya. Kita sebagai manajerial kita bisa mengontrol, kita bisa memantau, kita bisa menjadi sebuah teman. Tapi kalau alangkah baiknya kita hindari untuk posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Karena itu hasilnya menuju ke pembiasaan yang kurang baik, kurang nanti anaknya itu disiplin negatif, bukan disiplin positif. Tapi kalau untuk teman-teman manajer itu bisa kita masih ke berlaku ke hal yang lebih positif. Kira-kira saya akan Bapak Ibu mengungkapkan, coba lakukan sejenak untuk terkait posisi kontrol yang saat ini Bapak Ibu sampaikan Bapak Ibu. Oh, ternyata saya saat ini sudah sampai di posisi ini ya. Saya minta waktunya sejenak untuk melakukan Bapak Ibu. Oh, seperti apa? Oke, saya tidak akan meminta kalian untuk transisi juga ya. Aku sudah posisi kontrol yang beberapa. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham posisi kontrol Bapak Ibu seperti apa. Nanti saya mohon untuk kita sama-sama belajar bersama, kita saling mendukung bersama, karena kita layaknya seorang pendidik, tidak ada yang tidak ada kata sebuah pendidik.
hidup, bukan hanya murid yang belajar, tapi guru pun juga belajar sepanjang hidup mengikuti sebuah perkembangan dakwah. Nah, tadi kita sudah bahas tentang restitusi proses ke hal yang baik, intinya seperti itu. Nah, hari ini selanjutnya kita akan membahas tentang restitusi itu sendiri, segitiga restitusi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, yang pertama menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang sama, dan terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Biasanya ketika kita menstabilkan identitas itu kita ada kata-kata, ada kata kuncinya berkaitan dengan seperti kata-katanya harus seperti ini. Setiap orang pasti akan melakukan kesalahan, tidak harus, cuma intinya untuk menstabilkan identitas itu untuk biar anak itu tenang ketika melakukan sebuah kesalahan atau tindakan, dan kita belum ngejudge anak itu seperti apa, terus dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Pak Guru yakin, misalnya kayak gini, saya yakin setiap orang itu pernah buat salah, gitu. Terus kenapa? Terus kamu pasti punya alasan kenapa untuk melakukan sebuah kesalahan tersebut. Nah, itu salah satu cara kita untuk memvalidasi tindakan yang salah, bukan teman-teman gue mau apa salah, gitu. Gue mau apa terlambat. Itu kurang tepat ketika kita menanya anak yang kita misalnya mau kasih konseling anak yang berbuat salah, terus kita bilangnya seperti itu. Kenapa kamu salah? Kenapa kamu berharapnya salah? Kenapa kamu tadi bilang? Itu kan langsung ngejudge anak. Yang kita stabilkan identitas anaknya dulu, tenangkan anaknya dulu, terus biar kita pacu anak, kita stimulus anak untuk melakukan sebuah kesalahannya seperti apa. Dan tentunya yang terakhir kita akhiri dengan menanyakan sebuah keyakinan. Keyakinan kelas itu ya aturan kelas, aturan sekolah seperti itu sesuai mana tindakan kalian kira-kira tidak sesuai mana. Biarkan anak menemukan kesalahannya sendiri, tidak sesuai di bagian poin-poin yang mana seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan kasih putarkan sebuah video terkait contoh praktik restitusi. Bisa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ferry Sulistiono dari SD Negeri Biokujen Kabupaten Klaten, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual 21.4 terkait penerapan segitiga restitusi. Kita mulai dari pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi menurut dosen. Yang pertama diawali dengan menstabilkan identitas, kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah, dan diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Berikut akan saya sampaikan contoh 2 kasus yang diselesaikan dengan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Kasus pertama, Dennis datang terlambat dan masuk kelas ketika teman-temannya sedang berdoa dan langsung duduk begitu saja. Pak Ferry kemudian memanggil Dennis setelah berdoa pagi selesai. Ya Mbak Denis, apa? Kok suaranya kecil banget gitu? Nah, Pak Guru tahu kenapa Mbak Denis dipanggil ke sini? Kenapa? Karena di sini proses ini menjadi sebuah proses menstabilkan identitas. Mbak Denis langsung masuk ke kelas. Solusi dari apa yang kamu lakukan.
enggak demonstrasi sesuai dengan keyakinan kelas kita boten? Tidak. Tindakan yang terakhir adalah sebuah keyakinan tapi tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang apa? Dia selalu bersikap positif, Mbak Jenny tidak menjalankan keyakinan kelas. Nah, biar kejadian ini tidak terulang, kira-kira Mbak Jenny mau ngapain? Tidur terus, dan lain. Kasus kedua, Ridho menyerobot antrian teman-temannya ketika hendak mengumpulkan tugas bahasa Jawa ke meja Bu Mega. Kemudian Pak Ferry memanggil Ridho berdasarkan laporan dari Bu Mega. Ya, anak-anak sekarang jadi kumpulkan ya. Terima kasih telah menyimak praktik penerapan sistematika restitusi pada kasus yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ini tadi terkait dengan sebuah praktik segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Secara garis besar gambarannya seperti itu. Nanti mari kita sama-sama ketika anak berbuat salah, ketika anak-anak melakukan sebuah tindakan yang kurang tepat, mari kita mencoba menggali anak untuk mengetahui kesalahannya dia sendiri. Jangan coba kita langsung tadi telat kan, lepas telat ibarat itu. Biarkan anak sadar diri nggak untuk mengetahui kontrol diri mereka itu sudah sampai mana. Oh, dia belum bisa mengetahui kontrol diri dia sendiri. Nampak kadang kan anak ketika dipanggil menterang, boleh, kok pak, gitu kan, dia merasa bersalah, kayak gitu. Ya, makanya kita mencoba bersama-sama untuk menjadikan anak diri kita menjadi yang lebih baik, sama-sama belajar. Dan di sini, selain saya menerapkan sharing ilmu terkait
budaya positif itu apa, terus komponen-komponennya apa. Di sini saya akan coba memaparkan hasil budaya positif yang pernah saya lakukan. Di sini saya dengan istilah 6S 4R utamanya, meskipun nanti outputnya hasilnya bukan kayak ini saja. 6S senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat. 4R rajin, rukun, lembut, dan ramah. Sebenarnya tindakan-tindakan yang sudah saya lakukan seperti yang pada kegiatan 6S 4R ini sebenarnya sudah ada di sekolahan, kebiasaan-kebiasaannya sudah di sekolah, cuma saya perkuat, saya tambahkan lagi dengan istilah tersendiri. Ada yang di samping sebelah kanan Bapak Ibu, nah itu sudah hasil yang sudah direproduksi dan dihasilkan di kelas, tembakan di kelas. Nah, di sini dalam pelaksanaan budaya positif tersebut, saya ada 3 tahapan. Yang pertama, persiapan, pelaksanaan, dan refleksi serta evaluasi. Nah, persiapan tentunya saya berkolaborasi dengan kepala sekolah karena Pak sebagai kepala sekolah di sini tetap sebuah tindakan, sebuah aktivitas yang berkaitan dengan sekolah, hendaknya harus berkoordinasi dengan beliau dan rekan-rekan yang lainnya. Terus yang kedua, rencana tindakan. Di sini rencana tindakan saya hanya 3 saja. Outputnya ada keyakinan kelas, budaya 6S 4R, dan pembelajaran berpihak pada murid. Itu penanda bahwa saya sudah melakukan semester tersebut. Nah, untuk pelaksanaannya tadi ada 3 poin. Yang pertama, keyakinan kelas. Di sini ada proses di mana saya untuk diskusi dengan murid untuk memunculkan sebuah kesepakatan keyakinan kelas di semester 2. Jadinya bukan hanya saya sendiri, makanya saya ini bukti otentiknya sebelum saya tumpahkan ke dalam sebuah kertas. Ini hasil diskusi saya dengan murid, itu merupakan kesepakatan bersama sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas di semester 2. Terus budaya 6. Nah, di sini budaya ini ada contohnya. Budaya salam seperti itu, terus menyanyikan lagu, terdapat juga jadwalnya di paling pojok kanan. Ini sebenarnya sudah ada di sekolah ini, cuma saya berubah dan saya tekankan lagi ke anak-anak. Jadi aktivitas tersebut kita bisa mendapat ketika bersama anak-anak, bagaimana dia menyapa, bagaimana dia senyum, seperti itu. Ada lagi bukti yang lainnya. Nah, masih budaya selanjutnya. Di sini dalam aktivitas ini juga masih berkaitan dengan kegiatan 6S. Saya di sini menambahkan sholawat pagi sebelum belajar. Itu salah satu untuk bagaimana anak itu bisa semangat sebelum belajar. Kalau karena kita sering alhamdulillah dan karena sekolahnya mayoritas Islam, ya saya melakukan kebiasaan seperti ini. Selanjutnya, nah ini salah satu upaya saya untuk memunculkan sebuah rasa semangat anak. Makanya tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu bisa semangat, bisa ketawa saat tidurnya. Ini masih anak-anak juga masih ada yang lain lagi konsentrasinya. Ini salah satu memunculkan semangat anak. Banyak cara untuk memunculkan anak. Saya yakin Bapak Ibu juga lebih jago dari saya seperti itu. Oke. Ada lagi untuk budaya 4R-nya, rajin rembuk ini. Dan di sini saya contohkan dalam aktivitas beberapa anak belajar untuk berdiskusi. Itu salah satu memunculkan sifat anak untuk berkumpul sama temannya, berdiskusi. Terus rajin rukun biar anak-anak sebelum pagi ada terjadwal literasi pagi itu anak-anak masuk ke perpustakaan. Saya ajari untuk dia tetap berbaris dalam perpustakaan, tidak lari-larian tapi tetap berbaris sesuai aturannya, dan posisi sepatu sudah mulai rapi dan sudah anak-anak paham, dan ada anak-anak baca seperti biasa 30 menit sebelum pelajaran dimulai.
Ada lagi di kegiatan pelatihan ini, rembuk, malam, salah satunya kebersihan. Kebersihan itu merupakan upaya saya untuk menanamkan anak bagaimana dia merawat lingkungan sekitarnya. Sebenarnya masih banyak dokumentasi yang tidak bisa saya tampilkan karena ada keterbatasan waktu juga. Nah, ini untuk bukti pembelajaran anak berikan kepada anak. Ini untuk beberapa cuplikan video pembelajaran yang berpusat kepada murid. Lebih lengkapnya ada di TV TikTok saya banyak. Terus di sini yang terakhir kegiatan budaya positif yang saya lakukan sebuah evaluasi dan refleksi. Di sini saya meminta bantuan terhadap orang tua, murid dan rekan sejawat, terus adanya evaluasi tindakan dan diseminasi praktik baik yang saat ini saya lakukan. Sedikit testimoni dari orang tua murid. Mungkin suaranya kurang kencang ya. Ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Ferry karena kami terkesan dengan pembiasaan baik yang diajarkan di sekolah anak kami. Pembiasaan baik seperti misalnya membaca Asmaul Husna dan sholawatan sebelum belajar serta literasi di perpustakaan seminggu sekali. Menurut kami itu sudah sangat baik. Karena dengan sholawatan dapat meningkatkan keimanan anak-anak serta kalau dengan literasi dapat meningkatkan minat bacaannya. Harapan kami ke depannya semoga guru dapat lebih kreatif dan inovatif dalam membersamai anak didiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk dari murid. Adanya kayak video kelas saya dapat ditambahkan dalam bercerita dan belajar. Adanya kayak Saya kasih sentuh juga yang perempuan. biasakan sebelum belajar saya mendengar. Selain itu, dengan materi saya Ini untuk presentasi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Megawati, guru kelas 1 SD Negeri 3 Kuncen. Aksi nyata yang telah diterapkan oleh Pak Ferry 6S 4R merupakan penanaman karakter atau akhlak menjadi hal yang utama yang seharusnya dibiasakan, dilatih, dan diajarkan sehingga semua siswa harapannya menjadi sebuah budaya. Nah, untuk evaluasi dan tindak lanjutnya tentunya saya akan mencoba menambahkan inovasi-inovasi kebiasaan lainnya maupun pembelajaran yang berpusat pada siswa agar pembelajaran itu tidak monoton dan karena pembelajaran itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk tindak lanjutnya ke depan, mencoba meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan tersebut dan memperhatikan kebutuhan murid maupun kondisi sekolah pada tiap tahunnya. Nah, untuk langkah yang terakhir dalam aksi nyata saya merupakan diseminasi praktik baik dan ya saat inilah yang saya lakukan untuk diseminasi tersebut. Saya buka sekian untuk pemaparan hasil diseminasi saya buka pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu mau menanggapi atau kasih pertanyaan satu atau dua pertanyaan, saya silakan. Berarti kan dulu mikrofonnya ke Pak Sugeng. Iya, kita apa-apa. Ya, terima kasih kepada Pak Ferry selaku penyampaian dari hasil
disimulasi praktek pembelajaran khususnya selaku guru pemberian angkatan ke-7, saya sedikit bertanya, mungkin pertanyaan ini bisa memajukan atau memberi motivasi kepada siswa-siswa. Yang pertama kaitannya dengan tadi kira-kira perbedaan yang pokok tentang hukuman dan konsekuensi tadi. Mohon untuk dijelaskan. Ini memang sangat penting, soalnya sekarang itu kita harus menghindari seperti adanya bermacam-macam hukuman yang bisa membuat anak itu takut untuk berlatih belajar. Begitu, terima kasih. Terima kasih, langsung saya jawab saja dulu. Nah, tadi Pak Sugeng menanyakan apa sih perbedaan pokok antara hukuman dan konsekuensi, karena memang saat ini di sekolah itu sudah sekolah dulu tidak boleh hukum lagi ya, bukan zaman eranya zaman Belanda kita hukum fisik maupun verbal. Kalau Belanda dulu kita lebih ke fisik aja. Nah, cara gampangnya seperti ini Bapak, sebuah hukuman itu dilaksanakan dikasih karena guru itu sendiri. Asal, yuk kamu terlambat, push up, tanpa kita adanya konfirmasi dulu terhadap siswanya. Sebenarnya kalau kita kasih konfirmasi, kasih hukuman lagi ke siswanya itu pun juga salah, itu sebuah hukuman. Kenapa? Karena itu belum ada kesepakatan sebelumnya. Kalau konsekuensi itu sesuatu hal yang diberikan kepada siswa itu karena sebuah aturan tertulis atau keyakinan tertulis atau yang telah disepakati secara verbal bersama-sama. Kayaknya gini Bapak, ketika hari Senin siswa-siswa upacara harus mengatakan seragam merah hati lengkap seperti itu sebuah aturan, itu sebuah kesepakatan sebenarnya, kesepakatan yang harus dilakukan begitu. Kadang kita masih salahnya kita hukum terus kita belum kasih, padahal kita belum ada konsekuensinya, kita belum menentukan konsekuensi secara bersama. Mungkin kalau aturan sudah ada tapi konsekuensinya kita belum ada. Oleh karena itu kan tadi saya mengajak untuk teman-teman alangkah baiknya dalam setiap pembelajaran, entah itu mata pembelajaran, entah itu guru kelas sebagai seorang wali kelas dalam pembelajaran di awal semester atau awal tahun, paling tidak 1 tahun sekali bikinlah kesepakatan belajar. Jadinya nanti kalau misalnya saya tidak masuk kelas, konsekuensinya harus mencari informasi apa? Informasi tugas-tugas hari itu kan sebuah konsekuensi. Nah, seperti itu Bapak. Mungkin secara garis besar itu bisa dimengerti Bapak. Terima kasih Pak Ferry yang telah menyampaikan. Berarti pada pokoknya kalau yang namanya hukuman itu kan belum ada kesepakatan. Iya, masih satu iya. Tapi kalau konsekuensi tadi kan sudah merupakan aturan yang harus kita sepakati. Tapi dan kita laksanakan bersama. Ya, oke, terima kasih. Semoga ini menjadikan masukan khususnya bagi teman-teman guru yang lain. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih. Coba ada lagi mungkin Pak? Kalau sekiranya tidak ada, terima kasih. Mungkin dalam pemaparan saya itu banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan dalam memaparkan saya juga kurang jelas, terlalu cepat atau apapun, saya mohon maaf. Jadinya di sini saya simpulkan bahwa budaya positif yang pernah saya lakukan dan saat ini masih berjalan, dan insya Allah semoga istiqomah dilakukan terus. Saya mencoba melaksanakan program 6S 4R untuk kedepannya seperti itu. Saya akhiri kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aksi nyata dari saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.